Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi bu'isa rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Pemirsa sahabat UBTV rahimakumullah, setiap kali kita memasuki bulan Ramadan, ada baiknya bagi kita untuk menyegarkan kembali tentang Ramadan, sehingga kita bisa mengetahui keutamaan hadirnya bulan Ramadan bagi kita, yang pada akhirnya mendorong kita untuk meraih keutamaan yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan itu, yang pada akhirnya kita akan melewati bulan Ramadan dengan penuh kesuksesan. Ramadan adalah bulan yang utama, yang memiliki keistimewaan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW berikan kabar gembira kepada para sahabatnya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah ketika masuk bulan Ramadan, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuhu faqad hurima. Barang siapa yang tidak bisa meraih kebaikan bulan itu, maka dialah orang yang tidak mendapatkan kebaikan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebut bulan Ramadan sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah atau barokah dalam bahasa Arab itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya ada tambahan-tambahan kebaikan yang tidak ada di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Di antara kebaikan yang ada di bulan Ramadan disebutkan di dalam hadis tadi, tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Artinya peluang-peluang untuk melakukan kebaikan mudah dilakukan oleh manusia. Terbuka, cukup lebar. Orang bisa merasakan bahwa beribadah di bulan Ramadan itu lebih ringan dibandingkan dengan beribadah di luar bulan Ramadan. Orang yang biasanya di luar bulan Ramadan berat untuk berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, di bulan Ramadan mudah bagi orang melakukan ibadah
melakukan perjalanan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Orang yang biasanya berat membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, maka di dalam bulan Ramadan orang mudah sekali melakukan bacaan-bacaan Al-Quran. Orang yang di luar bulan Ramadan berat untuk bersedekah, tapi di bulan Ramadan orang dengan ringan mengeluarkan sedekah-sedekahnya. Inilah salah satu kebaikan, tambahan kebaikan yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan, memudahkan orang untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, menjalankan amal-amal soleh. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya peluang untuk melakukan dosa ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Wa tuwallu fihi syayatin. Syaitan di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah, tidak bisa menggoda manusia, tidak bisa menipu manusia, tidak bisa memperdayai manusia. Sehingga peluang untuk melakukan dosa di bulan Ramadan menjadi sempit jadinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan pahala kebaikan bagi manusia. Siapa yang mau berbuat baik, pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bulan Ramadan adalah kado istimewa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan manusia menjadi hamba-hamba yang mulia di sisinya, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu siapa yang tidak bisa mengambil kebaikan bulan ini adalah orang-orang yang sangat merugi. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampaki tangga, lalu Rasulullah membaca amin 3 kali. Ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau membaca amin ya Rasulullah? Ya, salah satunya Rasulullah menjawab, ketika saya menaiki tangga yang pertama, malaikat Jibril berkata, syakiya man adraka Ramadan fansalakha fihi. Celakalah orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat, fala ghufira lahu, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan orang beriman untuk berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa bulan Ramadan menjadi media penting untuk mengantar orang mendapatkan
derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat-ayat ataupun hadis yang secara langsung menghubungkan antara ibadah dengan takwa hanya ada dalam ayat puasa. Itu artinya apa? Bahwa puasa ini menjadi media paling cepat untuk menjadikan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Karena puasa di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi bahwa semua amal manusia itu untuk manusia itu sendiri. Kullu amali bani Adam lahu illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajibihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan puasa itu. Jadi puasa itu akan diberi pahala melampaui batas-batas yang ada ketetapannya dalam ibadah. Allah memberikan pahala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada batas yang membatasi perolehan pahala bagi orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Karena itu puasa menjadi media sangat penting untuk membangun manusia menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan pada hakikatnya adalah training center bagi orang yang beriman. Di bulan Ramadan inilah orang dilatih untuk menjadi manusia-manusia hebat yang kemudian bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan training center, maka latihan-latihan yang diberikan di bulan Ramadan ini berbeda dengan latihan-latihan yang ada di bulan-bulan lain. Semua sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang bisa sukses menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, diwajibkan baginya untuk berpuasa. Puasa adalah junnah, menjadi benteng bagi manusia untuk tahan terhadap godaan setan, untuk terhindar dari siksa neraka. Lalu kemudian disediakan media untuk menambah kebaikan dengan memperbanyak ibadah sholat. Maka disunahkan di dalam bulan Ramadan orang untuk melakukan ibadah sholat tarawih. Kemudian disediakan pula peluang untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian diperbanyak lagi dengan memberikan latihan agar orang itu tidak merasa berat untuk berbagi pada orang lain, sehingga ada yang namanya kewajiban zakat fitrah. Di bulan Ramadan orang ditraining dengan berbagai macam kebaikan, sehingga harapannya setelah keluar dari bulan Ramadan dia bisa menjadi pemain-pemain yang baik untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan orang juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mahmud Saltut mengatakan orang berpuasa ibarat malakun fi surati insan, ibarat malaikat dalam bentuk manusia. Artinya apa? Semua yang dilakukan adalah demi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diharapkan bagi orang yang bertakwa. Seluruh amal ibadah, seluruh aktivitas kehidupannya adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah, hanya untuk taat kepada Allah, hanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang berpuasa adalah sebenarnya miniatur dari orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang berpuasa tidak boleh melakukan hal-hal kecuali kebaikan. Mulutnya tidak boleh keluar darinya hal-hal yang tidak baik. Tindakannya tidak boleh tindakan-tindakan yang tidak baik. Semua hanya untuk kebaikan, semua hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harapannya keluar dari bulan Ramadan, orang bisa menjelma menjadi orang yang mudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, yang dalam bahasa agama disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan agar kita mencapai apa yang diharapkan oleh Al-Quran, menjadi orang yang bertakwa? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau kita anggap agar kita sebagai training apa yang diharapkan oleh Al-Quran, maka menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita melalui bulan Ramadan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau kita mulai dari Ramadan sebagai training center, apa target yang ingin maka ketika kita mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat target yang harus dicapai oleh orang yang kita mulai dari perencanaan adalah menjadi target yang ingin kita capai. Inilah cita-cita yang harus kita kalau kita mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, target yang harus setelah itu oleh orang yang berpuasa memantapkan niat adalah menjadi meraih yang kita cita-citakan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Visi kita di dalam menjalani. Kemudian yang ketiga, merancang aktivitas memantapkan yang akan kita lakukan untuk meraih yang kita cita-citakan, menjadi orang yang bertakwa kepada tujuan yang sudah kita tetapkan, menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kita lakukan? Merancang aktivitas kalau kita membaca Al-Quran guna mencapai keinginan yang akan kita tetapkan, tujuan yang sudah kita tetapkan. Ingin menghatamkan Al-Quran, berapa kali apa yang akan kita lakukan menghatamkan Al-Quran? Kalau kita ini melakukan ibadah sholat, berapa rakaat sholat yang akan kita lakukan? Kalau ini kita ingin berzikir kepada Allah, berapa kali kita akan menghatamkan Al-Quran? Kalau kita ingin melakukan ibadah sholat, berapa rakaat sholat? Kalau kita ingin membantu orang, kalau ini kita ingin berzikir kepada Allah, berapa banyak? Ini semua harus kita rancang. Kalau kita ingin berinfak, berapa rupiah sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan. Kalau kita ingin membantu orang, tidak lewat tanpa perencanaan yang matang kepada orang. Akan tetapi ini semua harus kita isi ketika kita masuk persiapan sehingga kita tahu perencanaan yang matang yang akan Ramadan tidak lewat tanpa perencanaan yang bertakwa kepada Allah. Tetapi Ramadan kita isi. Ini penting bagi kita. Persiapan yang melewati bulan perencanaan yang matang tidak mendapat yang akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting bagi banyak kita. Orang yang berpuasa tapi dari puasanya dia tidak mendapatkan kemudian tidak mendapatkan kecuali rasa lapar. Mengapa demikian? Karena dia tidak mempersiapkan bulan. Banyak orang yang berpuasa tidak mempersiapkan puasa tidak mendapatkan apa-apa, sehingga puasanya dilalui begitu saja tanpa memperhatikan hal-hal. Mengapa demikian? Karena dia dilakukan oleh orang yang berpuasa dengan baik tanpa memperhatikan hal-hal yang dilarang yang harus dihindari
oleh orang yang dilalui begitu saja. Nah, inilah pentingnya memperhatikan hal-hal yang baik yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa, amal soleh, tanpa memperhatikan hal-hal yang dilarang yang harus dihindari oleh orang yang harus kita rencanakan dengan. Nah, inilah pentingnya perencanaan. Kita bisa merancang ketika kita menghadapi sholat yang akan kita lakukan, semua amal soleh yang akan kita laksanakan, yang akan kita baca, harus kita siapkan, harus kita rencanakan, kita keluarkan. Berapa aktivitas kebaikan yang akan kita lakukan untuk sholat yang akan kita lakukan. Berapa dengan cara yang demikian ayat Al-Quran yang akan kita Ramadan baca, ini akan menjadi media yang akan kita keluarkan. Berapa aktivitas kebaikan diri kita menjadi sosok manusia yang selalu dengan cara yang demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini akan menjadi media yang selalu tunduk patuh kepada Allah, akan tidak melatih diri kita menjadi sosok manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mencintai hambanya yang beriman, selalu sehingga menjadikan bulan Ramadan pernah bermaksiat kepada menjadi tempat yang baik untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan dosa-dosanya, menjadi tempat yang baik hambanya yang meningkatkan kualitas sehingga menjadikan menjadi tempat yang baik untuk meningkatkan kuantitas amal soleh, untuk mensucikan dirinya. Karena itu kesempatan baik yang diberikan menjadi tempat yang baik untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, dan harus menjadi tempat yang baik untuk meningkatkan kuantitas. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kesempatan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan harus kita ambil, untuk mendapatkan kesempatan emas, untuk mendapatkan kado istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika kita masih diberikan kesempatan untuk terus untuk mendapatkan bulan Ramadan, yang membantu kita untuk mendapatkan kesempatan orang-orang untuk mendapatkan kado istimewa dari Allah, untuk mengantarkan kita meningkatkan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memperbaiki sebagai hamba yang membantu kita semua untuk menjadi orang-orang yang baik dalam menjalani kehidupan ini, untuk mengantarkan karena itu sekali lagi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai hamba. Ramadan adalah peluang emas yang disediakan oleh Allah untuk kita. Mari kita sambut bulan Ramadan. Karena itu sekali lagi Ramadan adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas. Ramadan adalah peluang meningkatkan kualitas yang disediakan oleh Allah untuk kita. Mari kita sambut bulan Ramadan, tapi dengan membuat perencanaan Allah yang baik untuk meningkatkan kualitas iman kita. Inilah meningkatkan kualitas kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita yang mudah menjalankan perintah Allah dan bertakwa, dan mudah-mudahan Allah memberikan inilah umur yang bisa semua kami sampaikan, kita bisa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba. Kurang lebihnya minta maaf. Allah bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi umur untuk kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan Ramadan di masa-masa yang akan datang. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.